Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kabus 3 Pulau Jaya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak RW 02 beserta perangkat. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT 01 hingga 6. Kemudian yang kita hormati pengurus masjid, panitia Ramadan dan PAZ Nurul Huda, dan selamat datang tentunya kita ucapkan al-mukarram Bapak Dr. Ismail SPD MPD yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami muliakan dan yang kami banggakan adalah seluruh jemaah Masjid Nurul Huda yang hadir saat ini. Besar tak disebut gelar, kecil pun tak disebut nama. Baik Bapak Ibu jemaah yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara kita mulai, marilah sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah boleh pantun Pak, Bu? Lah boleh? Ramai hadir di Masjid Nurul Huda. Salat tarawih dan Al-Quran pun nanti dibaca. Nuzul Quran pun telah tiba. Kita sambut dengan sukacita. Bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Al-Quran pun diturunkan kepada Nabi. Amalkan Quran mencapai keselamatan. Semoga Allah akan memberkati. Tentunya ini akan disampaikan oleh al-mukarram kita nanti. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, rentetan acara kita pada malam ini adalah yang pertama, pembukaan sedang berlangsung. Yang kedua, Gema Ilahi yang disampaikan oleh Ibu RW 02. Dan yang ketiga langsung ceramah agama, karena acara kita saat ini banyak ya Pak ya. Jadi kata sambutan mungkin tidak ada, karena acara kita padat. Tadi 1 hari penuh keluarga besar Masjid Nurul Huda telah mengadakan acara anak soleh Pak ya. Ini hadiahnya sudah ada, itu langsung diemban atau dikerjakan oleh Bapak Ibu RW kita beserta bapak-bapak dan ibu juri kita pada pagi dan siang tadi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu RW 02 Gema Ilahi dipersilahkan. Letak siko ya. Di Shopee cu. Ini ke Shopee ya. Gikon lah apa itu? Izin Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Johaita yang telah membacakan doa ilahi. Mudah-mudahan apa yang dibacakan sebagai penyetuk hati. Amin ya rabbal alamin. Di alam taman bunga melati, tumbuh di samping pohon delima. Nuzul Quran kita peringati. Al-Mukarram Ismail, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Ismail, SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mic apa tuh? Yang di telinga tuh. Oh, jadi. Yes. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bu, lalu ini so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruh ila akhiril ayat. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para guru-guru kita yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Seterusnya yang sama-sama kita hormati para kepala desa, para kepala dusun, ketua RT, ketua RW, perangkat pemerintah Kabupaten Kampar yang paling terendah di tempat kita, kemudian para pengurus Masjid Nurul Huda, panitia Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah kita kuat. Alhamdulillah kita masih diberikan istiqomah dalam melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan ini. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulu awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan Jumat di Masjid An-Nabawi di Madinah, itu belum ada mimbar yang dijadikan tempat berpegang oleh baginda Rasul. Waktu itu adalah batang kurma. Dahan batang kurma ini yang dijadikan untuk berpijak. Jumat pertama, Jumat kedua juga seperti itu. Lalu Jumat yang ketiga berundinglah para sahabat. Wahai kawan-kawan semua, sudah setiap Jumat kita ingin melaksanakan Jumat di masjid yang kita cintai ini, di Masjid An-Nabawi ini. Setiap Jumat pula lah Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbahnya. Dia berpegang dengan batang kurma. Andaikan matahari kuat, sinaran matahari sangat kuat dan sangat panas, lalu batang kurma itu tidak kuat menahan Nabi Muhammad SAW, lalu beliau jatuh pingsan, sakit beliau, yang rugi adalah kita semua. Lalu dibuatlah mimbar untuk berdiri dalam melaksanakan khutbah Jumat tersebut. Jumat keempat, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah di Masjid An-Nabawi tersebut, dia meninggalkan batang kurma tersebut. Dia tidak lagi menjadikan batang kurma sebagai berpegang, tempat berpegang. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan khutbah di atas mimbar.
Nah, ketika beliau menyampaikan khutbah tersebut, ada suara tangisan di luar masjid yang meraung meratapi nasib dia. Dilihat oleh para sahabat keluar masjid itu tidak ada orang anak kecil yang menangis, tidak ada orang yang menangis di sekitar masjid, tetapi suaranya kok terdengar ke dalam masjid, meraung-raung. Batang kurma lah rupanya yang menangis tersebut. Lalu Nabi bersabda ketika itu, wahai kurma, batang kurma yang selama ini saya pakai untuk khutbah Jumat, pada hari ini saya tinggalkan engkau. Janganlah engkau bersedih. Ingatlah wahai batang kurma, bahwa sesungguhnya engkau dan saya bersama di dalam Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Hanya batang kurma yang dijadikan oleh Rasul untuk berpegang dalam khutbah Jumat dimasukkan oleh Rasul ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang rajin bersolawat, yang selalu menghiasi bibirnya dengan bersolawat, maka dia akan hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Semoga kita jemaah Masjid Nurul Huda ini hendaknya bersama dengan Rasulullah di yaumil kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memperingati nuzul Quran. Nuzul Quran. Kita cerita-cerita saja sambil duduk-duduk. Kalau ada yang dimakan silakan dimakan. Kalau ada yang minum silakan minum. Tapi jangan lupa kita tetap pada konsentrasi kita. Ibu bapak para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzul artinya adalah turun. Quran adalah Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran pada hakikatnya adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengikuti perkembangan zaman. Hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim adalah autentik, murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, murni keasliannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, murni akan selalu aman dan terjaga sampai kiamat nanti datang. Maka nuzul Quran adalah peristiwa besar yang terjadi dalam Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kandungan Quran tersebut, kandungan hukum bagi manusia untuk menyelamatkan manusia di dunia dan menyelamatkan manusia di akhirat kelak nanti. Diturunkan Al-Quran itu di Gua Hira. Kapan mulai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? 17 Ramadan. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Qadar. Inilah yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada malam kemuliaan. Ibu bapak para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hikayat lain dijelaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu sebenarnya sudah ada dalam qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Semenjak peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Sejak Nabi Muhammad berada dalam umur 4 tahun, sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam umur 3 hari, sudah ada Al-Quran dalam qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita bisa membuktikannya? Pembuktiannya bahwa sesungguhnya Al-Quran itu sudah ada pada qalbu Muhammad
ketika Nabi Muhammad berumur 4 tahun, dada beliau dibedah oleh Jibril tanpa ada bekas sedikit pun, dan di dalamnya diisikan dengan kalimat hikmah. Dalam qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihapuskan seluruh garis-garis yang mengganggu perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengganggu kegiatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh syaitan laknatullah. Maka diisilah dengan hikmah, maka diisilah Nabi Muhammad, dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nur, dengan ruh, dengan nur yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran sudah turun. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses menurunkannya lama. Diansur dia. Lamanya adalah 23 tahun lamanya. Proses turunnya Al-Quran tersebut itu diansur-ansur sesuai dengan kejadian, sesuai dengan hukum yang diinginkan oleh umat pada waktu itu. Ibu bapak, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, awal Al-Quran ini dibukukan pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Dikumpulkanlah Quran ini. Kemudian setelah masa Abu Bakar Siddiq itu belum selesai semuanya. Lalu dikumpulkan lagi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Belum selesai semuanya, baru selesai Al-Quran dibukukan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, ketika Al-Quran telah dibukukan, jadilah dia seperti ini. Jumlah suratnya 114 surat. Jumlah juznya 30 juz. Banyak. Nah, jumlah ayatnya 6.666 ayat. Maka dalam Al-Quran dikategorikanlah bahwa sesungguhnya dalam Al-Quran ada qisasul anbiya, sejarah-sejarah Nabi. Dalam Al-Quran ada yang namanya hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai, ya. Hujan. Barokah nuzul lu. Supaya awak jangan keluar dari masjid sebelum selesai acara itu. Ya kan? Ya kadi kalau ada yang nak lolok-lolok kan hujan tak jadi pulang dah. Mudah-mudahan tak lolok ya Bu ya. Ibu bapak, para hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu motivasinya apa? Motivasi Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quranul Karim. Nah ini Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quranul Karim dengan hati yang lapang. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan hati yang lapang, maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizkinya. Ini yang pertama motivasinya. Nah, Al-Quran ini kalau kita lihat dari awal turun sampai harinya, coba kita tanya diri kita, berapa kali kita membaca Al-Quran dalam sehari semalam? Ada yang cuman baca Al-Quran itu ketika ada kemalangan di rumahnya, dibaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai selesai karena ada kemalangan. Satu. Yang kedua, kapan dia membaca Al-Quran lagi? Kalau ada hajat yang paling besar, menikahkan anak, bacalah Quran di rumah tu. Nah,
Kalau indah de gara-gara menikahkan anak, indah membaca Quran dah. Di mana letak Quran dalam almari? Kalau taklah Al-Quran itu sejak awal dibeli sampai kini, Allah terbuka lah. Lalu bila lagi Al-Quran itu dibaca? Nah, seumur dia ada dalam rumah itu tidak pernah membaca Al-Quran, maka orang yang seperti ini rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezekinya dijarangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita ingin rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kalau kita ingin rezeki kita bercucuran seperti air hujan ini, bacalah Al-Quran di rumah kita. Nah, dua, motivasinya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, nah, barang siapa yang membaca Al-Quran, nanti dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsyar, di padang mahsyar. Di saat itu Jibril bertanya kepada manusia yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man qira'ati hadzal kitab, siapa yang pernah membaca kitab ini? Sekali Jibril terbang, enggak ada yang berdiri. Lalu berteriak lagi, man qara'a hadzal kitab, siapa yang pernah membaca ini kitab? Kum, berdiri kalian. Enggak ada juga. Lalu yang ketiga, dia terbang Jibril tersebut, lalu dia berkata, man qara'a hadzal kitab, barang siapa yang sering membaca ini Al-Quran, berdiri kalian semua. Berdirilah tiga komponen manusia. Yang pertama yang berdiri adalah orang yang hafal Quran. Dia berdiri, maka dia membuat sebuah saf. Lalu yang kedua yang berdiri adalah orang yang pandai membaca Al-Quran. Dia pandai membaca Al-Quran dengan irama yang bagus, dengan suara yang paling mantap. Dia membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya bagus, luar biasa. Nah, lalu yang ketiga, yang cuman pandai membaca Al-Quran terbata-bata. Nah, ketiganya berdiri dia. Ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ya Jibril, wahai Jibril, ini adalah keluarga saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza min ahli, ini adalah keluarga saya, kata Jibril. Artinya bahwa siapa yang membaca Al-Quran di rumah dia, di mana saja dia berada, maka dia termasuk keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tiga komponen manusia yang berdiri. Yang pertama adalah orang yang hafiz Quran. Hafiz Quran, dia dibaca Al-Quran itu ada dalam otaknya, Pak. Ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim, wallahu alladzi la ilaha illahu, dia menyambung. Nah, ketika dibaca lagi Bismillahirrahmanirrahim, aqimis shalah, inna sholata liduluki syam, dia yang menyambung. Nah, dibaca lagi Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab la raiba fihi mir rabbil alamin, dia yang menyambung. Ini adalah hafiz Quran. Berbahagialah Bapak Ibu punya anak yang hafiz Quran, punya anak yang bisa menghafal Quran. Dialah yang akan menyelamatkan kita dalam alam barzah, dialah yang menyelamatkan kita dalam alam mahsyar nanti. Nah, ini hafiz Quran. Nah, yang kedua yang berdiri adalah orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Nah, orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, ini apabila dilantunkan model ibu awak tadi, Allah ya Rasul, itu lomah. Bismillahirrahmanirrahim dengan irama ziarka nahawan.
Nah, dengan ilmu tajwid yang paling bagus, dengan makhraj yang paling bagus, itu adalah keindahan dari bahasa Al-Quran. Nah, mana yang paling mantap suaranya dengan tajwid? Mansur S, Pak. Mansur S itu adalah penyanyi dangdut yang paling cool, Pak. Serius, karena ada S-nya itu. Nah, itu kalau dia menyanyi itu sangat luar biasa. Tajwidnya dipakai di sana, Pak. Rembulan bersinarlah. Nah, itu pakai idgham bilawunna, Pak. Nun mati bersemu dengan ba, itu Pak wajib berdengung dia. Rembulan. Nah, itu dibaca dengan suara yang bagus. Nah, cuman kalau bahasa ini dibawa sholat bahaya. Nah, qori internasional jadi imam sholat. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah pakai irama nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum di belakang bila sudah kencur. Nah, tidak bisa. Jadi imam sholat harus dengan murattal aja. Ada mau imam awak tadi baca ayat Al-Quran, Allah ya Rasul, tenang awak semayang, Pak. Nah, sujud hati awak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan tenang awak. Bau untung ibu dapat inyo. Nah, bau untung ibu. Buka layanan laptop. Ibu bapak para hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, yang ketiga yang berdiri adalah orang yang tabata-bata baca Al-Quran. Nah, kalau ibu bapak ingin melihat dari keseharian kita dalam Al-Quran ini, ikut paling lama, Pak. Nah, dulu kami 80-an itu ngaji Quran itu paling lama, Pak. Alif dua ratean, alif dua bawain, alif dua di depan on, an, in. Oh iya loh. Nah, ati boriba celo, badua ratean, apa dua di bawah pun, badua di depan pun, ban. Nah, tiga utama del tujuh, ta dua ratean, ata dua di bawah pun, ta dua di depan pun, tan tin tun. Dulu berkembang tahun 96 berubah menjadi metode hataiyah. Itu lain lagi. Ba ta sa sa ja ha. Tiba dikaitkan dengan huruf lain. Mim daten ma ta lam lu ma talu be ta muta. Itu tahun 96. Nah, kini masoji musola setiap malam habis maghrib habis, tidak ada uang ya Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Salam ke kanan imam sembahyang maghrib. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, makmum satsap. Satsap maghrib yang sudah ke sebelah kiri ini berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Keluar. Dan sebelah sitan Allahumma shalli ala keluar dulu. Tiba selesai imam membaca doa, tinggal dua orang makmum lah. Anak-anak hormado. Kamano waktu asik de skater. Tahu skater, Bu? Nah, duduk di depan kopi pakai handphone je. Model tua. Ini duduk ini benar. No. Minum kopi. Mana penutup apa, Pak? Kayaknya. Lah. Lah, Bu, awak bercerita aja nyo. Ceramah malam ke ceramah dia oleh makan ke, Bu. Jadi kata lo tasawuf penyakit ibu jangan bohongi ke ambo. Ibu bapak para hadirin yang dimuliakan Allah, habis nggak ada le. Nah, kalau seandainya model iko, maka garis awak yang ketiga tadi
tidak bisa membaca Al-Quran, maka orang yang tidak pernah membaca Al-Quran baik di masjid maupun di rumah, maka laksanalah bentuk rumahnya seperti kuburan. Pak, Bu, lebih baik punya anak yang agak nakal tapi pandai membaca Al-Quran daripada codik tapi tidak pandai baca Quran dah, Bu. Dah, Bu. Lebih baik nakal anak awak tapi pandai baca Quran. Anak ayah awak 8, Pak. 7 sodoyo esnya laba kojo sodo. Ada yang suang jadi artis, dia yang menyanyikan. Ketika amaknya meninggal dunia, dia tidak minta dinyanyikan. Nah, nama anak Fatimah. Kalau dan sakratul maut besok nyanyikanlah 3 lagu ya. Yang pertama Cinta Satu Malam. Nah, yang kedua Bila Israel, yang ketiga Rembulan Bersinar Lagi. Nyanyiin yang 3 tuh aman dah ya. Nggak ada yang sejarah model itu, Pak. Tapi apa yang ada? Wahai anak-anak dan apabila dan sakratul maut baca dan Yasin itu. Baca dan Yasin itu kata ama awak Pak. Kumpul anak ke-8 tuh. Yang 8 tuh berkumpul ketika itu amaklah model itu ya. Tiba tetangga baca Yasin. Anaknya yang paling kaya tidak bisa deh bang, ambo minta maaf tidak bisa membaca Yasin. Anak yang kedua yang kerja sebagai pilot tidak bisa Ustaz. Anak yang ketiga jadi dosen tidak bisa. Datanglah yang nakal tadi, dibuka Al-Quran deh. Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah membaca Yasin. Lalu datang anaknya yang ke-7, rupanya bisa membaca Yasin, tapi Yasin yang pakai terjemah dibaca olehnya. Kan ada Yasin yang pakai tulisan bahasa Indonesia apa? Itulah yang dibaca olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asin. A-nya 3. 3 buah A. Ya Asin. Siko kan tak ada Pak. Nah, itu motivasinya. Nah, oleh karena itu ajarlah anak awak mengaji Quran, Pak. Ajar anak awak yang bodang-bodang membaca Quran. Nah, jangan sekolah SD aja yang dipikirkan anak tuh. Ambo kadang-kadang bohong yang model itu, Pak. Bila bulan Juli itu anak berboyong-boyong masuk ke sekolah. Baju bau, sepatu bau, topi bau, dasi bau. Ngenclong anak ada. Sekolah elok mulungnya. Anaknya enggak pandai ngaji deh. Ngaji ke rumah tuan guru. Itu enggak lupa pikir dulu. Membawa ikro yang laku ya. Membawa juz amma yang laku ya. Peci anaknya lah bulukan. Lah, anak laki-laki kopiahnya lah bolong, sikolah bolong pula. Enggak apa tengok kata juga. Baju yang dipakai di anak tadi lalu muai nak cuci. Ya Allah. Ketika ngaji je guru tu model tu guru ayo baca. Mana tu hidung. Nah, sampai di rumah Al-Qur'annya tu kuyak, yang basuh cuman 2 lam. Alam tarokai ceknya, alam nasro ceknya, yang lain tu kuya. Batanya lah nak keamakan ada. Lain ngaji yang tadinya yang, lain mak apa yang kaji 2 alam katanya. Alam pertama apa mak? Alam tarokai. Yang kedua apa lagi? Alam nasro katanya. Nah, kan bahaya model tu. Nah, malam minggu libur. Malam Sabtu guru lah bosan yang kepada seluruh murid apa besok kan libur malam sanayan ngaji oleh bawa lah piti minyak dari tentunya Bu, piti minyak yang ketek 5.000, yang godang 20.000. Pas malam sanayan tu hujan salobek-lobek, ndak datang murid ndak lah marasai pula guru nak boleh boe lagi.
Lama selesai. Datang yang bertiga orang muridnya datang. Yang C itu adalah murid yang paling nakal. Yang kedua yang palolok. Yang ketiga murid yang selalu ganggu anak orang mengaji. Ikulah yang datang. Ndak lama udah bawa uang minyak. Indah Ustaz katanya. Rupanya lalu pula minta. Lah Tuhan. Perhatikan nih Bapak. Perhatikan nih Bu. Karena alif bata sajen Al-Quran itulah yang akan menyelamatkan awak. Ibu bapak para hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu motivasi yang ketiga, kau yang ketiga, bahwa sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat. Sudah awak sembahyang, sudah awak puasa, sudah kemudian awak melaksanakan tarawih, sudah awak melaksanakan witir. Nah, pulang awak ke rumah. Nah, kalau ingin lagi amalan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bersama, inna afdalul amal, sesungguhnya yang amalan yang paling afdal setelah sholat adalah qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Nah, awak setelah tarawih, setelah witir, itulah yang paling bansang. Nah, kalau awak ikuti sahabat-sahabat Nabi itu dah pulang Pak dari masjid. Mereka dah pulang. Apa yang digojelnya di masjid itu? Membaca Quran Pak. Mulai habis tarawih, habis witir, dia membaca Quran. Awak membaca Quran ompe uang. Lah bompe si A, si B, si C, si D duduk di meja yang sama. Nah, apa kau jawab? Mengocok batu. Nah, ngocok batu. Siko mana ada? Tompe ambo banyak. Nah, ngocok batu Bu. Tahu nya Bu? Oi, lo. Ngocok batu Bu. Batunya 28 jumlah. Itu dibagi ompe. Judi Ustaz? Enggak, mana pula judi. Nah, enggak kena ada judi situ doh. Kecuali laposan miobui ompe. Siapa nang kalah nyong bayu. Tu bawa haram. Haram tu. Enggak miobui deh Ustaz. Apa ke? Tetalunya Ustaz. Ganti-ganti minum. Haram juga. Bila enggak haram Ustaz? Kalau kalian bagi deh. Nah, tu enggak apa-apa. Ibu bapak para hadirin yang dimuliakan, dikocok batu Pak. Pendidikan dalam domino itu Pak, bahwa yang main domino itu tidak pernah korupsi itu dah Pak. Berapa banyak batu sebanyak itu pula yang dibagi. Kalau ada yang kurang, itu diulang kocok itu lihat. Ulang kocok. Ambil 7 suang. Marifat uang main domino kok mantap Pak. Allah ya Rasulullah. Mantap. Di mana lo tak bala onam? Ala tentu dah awal ya tu. Kan? Di mana dah bala onam tu pokoknya. Itu yang awak kojon. Al-Quran awak tinggalkan. Nah, oleh karena itu barang siapa yang berbuat seperti ini, tunggulah azab Allah Ta'ala. Apa azab Allah Ta'ala? Nah, gempa tu tak hanya awak kena dua risiko dah Pak. Nah, karena awak datang jauh dari laut, itu anggapan awak. Nah, kebakaran itu jauh dari awak, tidak kena ada orang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak kepada satu kampung tersebut, dia cukup berkata kun fayakun. Jadi, maka jadi. Ancu awak saudara Pak. Nah, ibu bapak para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kemuliaan dari motivasi dari Al-Quran itu sendiri. Lalu apa manfaat Al-Quran itu dalam kehidupan manusia? Nah, iko yang akan awak bawa pulang.
Manfaat membaca Al-Quran itu bagi kehidupan manusia apa? Satu, bahwa Al-Quran itu adalah syifaun, obat bagi seluruh penyakit yang ada pada diri manusia. Pak, Bu, nah, Nabi Muhammad 63 tahun umur Pak. Oh, 63 tahun. Selama ini tidak pernah sakit deh Pak. Nah, sakit kepala tidak pernah. Apalagi asam urat tidak pernah. Apalagi kolesterol tidak pernah. Apalagi darah tinggi tidak pernah. Itu Nabi Muhammad. Ustaz, penyakit itu kan tidak ada zaman itu dah. Zaman kini bawa adanya. Betul. Tapi penyakit dahulu lebih parah Bu daripada penyakit kini lah. Nah, namun selama beliau hidup 63 tahun, beliau tidak pernah ditimpa penyakit. Nah, apa ubahnya? Dia yang membaca Al-Quran setiap hari. Nah, Nabi Muhammad membaca Al-Quran dalam sehari itu 30 juz tu Pak. Tidak sama je awak dah. Awak 3 lembar aja lah bau mata lah. Ha. Membaca Al-Quran 3 lembar olah kunang-kunang basobin ke anak. Apa jamak lah tolong deh baca Quran leh. Apa jala kunang-kunang mata pokoknya. Babayang-bayang. 3 lembar baru. Kalau kita menyadari bahwa Al-Quran adalah syifa, penyakit, obat bagi penyakit yang ada dalam tubuh manusia, maka manusia tidak akan meninggalkan Al-Quranul Karim. Di rumah sakit Ibnu Sina Pak, ada yang dirawat kawan ambo. Ketika dia dirawat 3 hari 3 malam, silang impus itu dipasang di hidungnya. Apa nasihat dari para dokter kepada dia? Wahai bapak, iya, bapak kan sakit, iya, betul. Nah, kalau saran saya Pak, mata bapak kan bisa terbuka. Cobalah bawa Al-Quran ke sini Pak, baca Al-Quran. Dibaca Al-Quran Pak. Setiap hari, setiap saat dia membaca Al-Quran, maka bapak tersebut sembuh tanpa ada tindakan operasinya. Yang kedua, di RSPP seminggu yang lalu, kawan memasang jantung ring Pak, ring. Ring jantung. Nah, nasihat dari dokter yang menangani dia, sebelum jantung dipasang ring Pak, sebelum operasi dilaksanakan, bacalah Al-Quran. 3 hari 3 malam membaca Al-Quran, jantung mulai diperbaiki oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, persoalannya awak yakin atau tidak? Itu aja. Yakin tak dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma wasyifa wa rahmatan lil mu'minin, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an yang dibaca oleh seorang mukmin itu adalah obat dari kehidupan dia. Hati galau Bu, Al-Qur'an nobek. Pak, hati awak galau, Al-Qur'an nobek. Apalagi hati tidak tenang deh Ustaz, itu Al-Quran nobeknya. Kalau seandainya pikiran awak banyak, yang dipikirkan cabang-cabang pemikiran awak, maka yang paling bagus adalah membaca Al-Quran. Nah, makanya dulu Pak, dulu tahun 80-an sebelum listrik masuk ke pampe awak Pak, itu lama Islam Pak, lama. Nah, di Masoji ada ibu-ibu yang membaca belajar Baromulo rukun Islam itu 5 paro-paro. Itu Allah turun naik ada. Nah, Allah turun naik ada. Nah, di Saudi umat itu ada pula anak-anak bujang membaca Al-Barzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yubarik alaihi. Dulu. Kalau kini ketika maghrib sudah selesai, oma anak baca kak remote TV Pak. Nah, Ustaz tidak baca kak remote TV dah Ustaz. Apa tu? Baca kak handphone. Iya jo. Tengoklah Pak, sinetron di mana saja, di
televisi swasta itu menghancurkan awak, Pak. Indosiar lah jeritan hati istri yang paling didustai. Mulai dari jam 8 sampai jam 6 sore. Nah, awal nikah, ramah rukun, rajin sembahyang, karir suami naik. Nah, naik suami, kayo, dapat beli rumah, dapat beli mobil, dapat beli apartemen. Nah, kemudian datanglah perempuan menggoda, mempeloroti harta. Akhirnya duduk di habis harta tersebut dipeloroti oleh perempuan tersebut. Olah tu pula stres bajalan tengah jalan dilanda ada motor. Dirawat di rumah sakit. Nah, ketika itulah tiba bini, bang. Ngapo hal itu terjadi? Bang. Leton tu laki cici ongorel. Nah, kalau seandainya itu masih terjadi di tempat awak, Pak, itu tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau ingin penyakit dalam badan awak sehat, asam urat awak sehat, kemudian asam lambung awak sehat, seringlah baca Al-Qur'anul Karim. Nah, ya Pak, di Bengkalis Bu, waktu ambon acara Isra dan Mi'raj, ada ibu-ibu yang umurnya 93 tahun. 93 tahun. Cendapa bungku Pak. 93 tahun umur nenek tu. Mata rasa-rasanya lah kabur, Pak. Rupanya ketika maghrib, habis maghrib, dialah yang tinggal di masjid itu, dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Setiap malam dia membaca Al-Quran, maka 93 tahun tidak ada halangan dengan matanya dengan membaca Al-Quran. Awak Bu, ya Allah ya Rabbi, menengok tulisan yang sagodang tu aja kadang-kadang tak joleh dia awak. Maka Al-Quran kalau adalah obat bagi penyakit manusia, apapun penyakitnya ada dalam Al-Quranul Karim. Akal yang pikiran awak yang banyak bercabang, Al-Quran nobeknya Pak. Bisnis indah lancar, Al-Quran nobeknya Pak. Nah, apalagi kebun sawit awak indah berbuah dengan elok, Al-Quran nobeknya Pak. Apalagi bini yang rewel di rumah, Al-Quran nobeknya Pak. Ada bini yang rewel sih Bu. Oh Ibu, yang rewel mah dia apa Ustaz? Asal sabon tahu loki pai di rumah itu basuh telepon. Bang, di mana Bang? Di kantor. Dan cahaya ke abang do video call. Itu bini nan rewel lo Pak. Ada sih kok. Dah ada kan? Apa be Ustaz? Quran lo be nya. Nah. Ndak diangkat handphone Ustaz, itu bunyi kamu Ustaz. Ya Allah ya Rabbi, panakui bonu tiapa go Pak. Bukan takut Ustaz, bini yang boleh lebih berani. Sama ya Pak ya Pak. Nah, asal pailoki dari rumah Bu, itu ndak lari, curiga minta ampun. Lah, batelpon lagi. Nah, kalau yang model tubuh yang sakit bukan laki awak, yang sakit adalah awak. Bu, yang sakit ibu. Nah, apa be Ustaz? Al-Quran be. Ustaz dan pandai baca Quran deh Ustaz. Yang elok soal enggak bisa deh Ustaz. Apa tu yang bisanya? Meja bisanya. Baca Quran dengan meja. Wa date walam date lakum depan kumpil. Baca model tu. Itu be-nya. Jangan ditinggalkan Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran, fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia adalah bahwa sesungguhnya Al-Quran itu selalu menjadi penerang dalam alam barzah manusia. Nah, Al-Quran apabila awak baca dengan bagus dan baik dan benar, maka dia akan menjadi misbahun munira dalam alam barzah awak Pak. Nah, misbahul munirah, lampu penerang. Lampu penerang dalam alam barzah kita.
Itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada awak. Nah, persoalannya, yang selalu menimpa awak adalah bahwa kita membaca Al-Qur'an itu kadang-kadang indak rutin dah. Nah, indak rutin dalam arti kata seperti apa? Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu cuman batengok satu lembar sajanya. Mana yang perlu itu nan awak baca. Lain pada itu indak lah. Maka orang yang meninggalkan Al-Quran, orang yang selalu meninggalkan Al-Quran tersebut, dia akan meninggalkan dalam kehidupan nyata. Nabi menjelaskan kepada awak, bu, man ja'alal Quran imamahu, barang siapa yang menjadikan Quran imam dia. Itu imam. Imam itu seperti apa? Yang dia baca, dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Halal kata Quran, halal kata dia. Haram kata Al-Quran, haram kata dia. Perintah solat kata Al-Quran, dia laksanakan solat itu. Puasa kata Al-Quran, puasa dia. Nah, maka Al-Quran adalah hukum bagi kehidupan awak. Bu, sembahyang. Sembahyang kata Al-Quran kojon. Nah, sembahyang kata Al-Quran kojokan. Maka dalam sholat itu banyak aturan yang harus diikuti. Satu, apa aturannya? Ya, yang pertama meletakkan bersedekap nama. Model tua. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu aturannya. Nah, jangan kelewatan di bawah itu. Kalau dilotang di bawah pusek model uang saki, Pak. Dilotang dia tidak ada, cuma itu dua model uang nan kone penyakit kuo. Tentunya. Nah, Allahu Akbar. Model apa lah tu ya, Bu ya? Nah, itu aturannya. Dalam sholat laki-laki menjarakkan kaki sepanjang itu. Kakinya tidak boleh rapat, Bu. Itu aturan fikih. Kalau seandainya rapat, itu ada yang terdopi lato-lato acuru. Nah, tidak boleh. Perempuan kalau sholat dia harus merapatkan kakinya, tidak boleh menjarangkannya. Kalau dia jarangkan, ada yang swimming di bawah itu, kedinginan, hancur sholat, Pak. Nah, dalam sholat tidak boleh melenggarut lebih dari 3 kali. Ikut wajuru asalnya sembahyang gate badan sodo. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, ada sih kok? Ndak. Ada. Lain. Ada pula yang mengangkat takbir terus mengeluarkan tenaga dalam. Allahu Akbar. Ada sih kok? Ndak ada kan? Itu. Yang biasa-biasa aja, Pak. Allahu Akbar. Allah. Apa makna dari Allahu Akbar itu? Allahu Akbar, seluruh makanan, seluruh minuman yang halal di luar sholat itu haram dalam sholat, Pak. Iko sudah sembahyang, sudah sahur, indah gosok gigi, rupa cuacu tadi dah. Nah, sudah sahur ndak gosok gigi, langsung ambil wudhu, sembahyang subuh. Allahu Akbar. Kalau ala yang di dalam gigi nama lubang donasi sabingka, godang punya. Nah, lalu dimakan, batal sholat ibu, ndak boleh doh. Dah, itu aturan, ndak bisa indah. Nah, kemudian ketika rukuk, Allahu Akbar, lurus, Pak. Lurus antara punggung dengan kepala itu lurus. Mengapa lurus? Karena kalau seandainya bengkok ke depan kayak kerbau makan, Pak, nggak boleh. Kalau seandainya nggak lurus model itu, uang dan sakit pinggang. Ada yang konek pinggang sih kok. Tuh. Tengoklah besoknya sembahyang subuh. Allahu Akbar. Lah, lalu dalam sholat bacaan itu harus jole, Pak, Bu. Nah, Allahu Akbar.
Nah, kabira walhamdulillah. Ada garis mahrajnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mahraj. Dan setiap penggalan dari Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ada malaikat yang mendoakan kita. Nah, ada malaikat yang menjagakan Allah Subhanahu wa taala, melaporkan apa yang kita baca. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Anda sah salat awak dah. Nah, lalu dalam salat itu jangan kalau awak di rumah jadi imam, tengok ayatnya dulu. Ayatnya yang lumrah-lumrah sajalah. Rupa tuacu ko bau nikah. Nah, ketika tuacu bau nikah, bang, lelok jaga, bang, yang beb jaga. Nah, jaga. Solat le, lazan, olah. Lah jam apa? 5:30 hari bang. Solat di rumah juga, jemaah. Allahu Akbar. Nah, kalau awak jadi imam di rumah, tengok ayatnya. Yang biasa-biasa aja ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang biasa. Jangan dipilih kuliah ayyuhal kafirun. Beko ndak selesai salat do. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dek bini sayang ke laki lakum bang ni ya. Itu kan kacau sembahyang awak. Lah. Ndak bisa pulang dah. Nah, ibu bapak para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan Al-Qur'an sebagai imam. Nah, kalau kita menjadikan imam dalam kehidupan kita, maka puasa ko nikmat, Pak. Nah, ambo menyebut bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan tempat kita sabiqul khairat, perlombaan. Bulan perlombaan, Pak. Mulainya sama. Kalau lah Bali mau uang di Bangkinang, Pak, di Teratak Bulu, lah mandi batojun uang di Topiru, besok besok malam tarawih teleru. Itu tanda terus. Nah, itu tandanya mulai sama. Selesainya kapan? Selesainya sama juga. Itulah Ramadan. Bahwa amalan dalam bulan suci Ramadan itu adalah bulan perlombaan. Mengapa disebut dengan perlombaan? Karena di akhir bulan suci Ramadan kita akan memperoleh 2 medali. Medali yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Medali yang kedua apa? Medali yang kedua adalah Lailatul Qadar. Nah, cuman medali kun ndak nampak dah. Ndak joleh dah, Pak. Nah, dari mana yang ndak joleh? Satu, orang yang bertakwa yang dijelaskan dalam ayat tersebut itu akan nampak setelah Ramadan selesai. Salat subuh enggak pernah tinggal berjamaah. Salat zuhur enggak pernah tinggal berjamaah. Itu di Syawal. Nah, salat maghrib tidak pernah dia tinggalkan, dia tetap berjamaah. Ustadz, rumah kami dokek, tapi kami tidak pernah jamaah. Orang yang dekat rumahnya dengan masjid, dia tidak sholat ke masjid, maka sholat dia adalah lawo, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ingat tu, nengenek itu tu. Nah, ummah wa dokek dengan masjid, ikut tu bahaya. Ummah dokek masjid tu, Pak. Nah, bahaya tu. Apalagi masjid babate ummah dengan awak. Indah awak ke masjid semayang dah. Apa rendah ke masjid semayang dah. Dan kalau acu tu jadi imam dan kapon ke masjid dah, Ustaz. Apa tu? Ndak tolok dah dan dah. Apa jari ndak tolok? Asal ini jadi imam Ustaz panjang ayat Ustaz. Apa yang dibacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. 67 ayat Ustaz ndak tolok deden. Semayanglah pagi roha. Seluruh yang di masjid dibacorenya. Nah, laporan keuangan masjid Nurul Huda dibaca saudaranya. Di belakang kawan tu dia baca jodenya.
kalau Anies presiden maka Indonesia akan aman. Dibaca saudaranya. Nah, kalau dalam hadis dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, iza a'amma ahadukum, apabila kamu menjadi imam di suatu tempat sholat tersebut, falyuhaffif, maka hendaklah kamu ringankan ayat-ayat yang kamu baca. Nah, ringankan Pak, ringankan ayat yang kita baca. Nah, kalau perlu, yang perlu itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tuh yang disukai dek makmum awak kok. Nah, asal panjang nenek itu enggak suka tuh. Ibu bapak para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu aturan dalam sholat. Kalau dia menjadikan itu sebagai aturannya, maka sholat dia akan sah. Nah, medali yang pertama itu adalah takwa. La'allakum tattaqun. Nah, medali yang kedua adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini itu adalah di malam-malam yang ke-21, 22, sampai malam yang ke-30. 10 akhir dari malam dari bulan suci Ramadan itulah Lailatul Qadar. Nah, kalau Imam Syafi'i menjelaskan bahwa seorang muslim kalau dia ingin memperoleh Lailatul Qadar, maka dia harus membersihkan 3 hal. Di Rajab dia membersihkan badannya, badan Pak. Di Sya'ban dia membersihkan ruh apa dia? Rohani dia. Lalu pada Ramadan dia membersihkan ruhnya. 3 yang harus dia bersihkan. Maka pada Rajab jangan pernah ada selisih paham antara satu dengan yang lain. Itu membersihkan jasad kita. Gara-gara anak bacokak Pak, ayah ikut campur 3 tahun ayah dengan amaknya ndak batago sapo. Itu kalau terjadi di dalam bulan Rajab, payah dapat la'allakum tattaqun. Anak yang bacokak hari ikonya bacokak beko malam saya elok-eloknya le Pak. Nah, apa konco-konconya le awak yang ikut itu ndak le 3 tahun setengah ndak elok dah. Dah. Bersihkan jasad kita di bulan Rajab itu. Jangan ada kontak batin antara satu dengan yang lain. Jangan berselisih paham. Nah, jangan bermusuh-musuhan. Rukun kita. Nah, nampak kawan duduk di depan rumah orang azan amo ke masjid. Amo ke masjid. Amo ke masjid. Itu di Rajab Pak. Syaban kita membersihkan batin kita. Kita bersihkan batin kita dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada Ramadan kita membersihkan ruh kita, maka lahirlah kita sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Lailatul Qadar adalah medali yang kedua. Maka orang yang memperoleh Lailatul Qadar itu mana Pak? Nah, yang pertama jemaahnya rutin itu dapat Lailatul Qadar. Lalu apalagi yang berimpak di setiap malam bulan suci Ramadan. Tidak perlu banyak deh Pak, berimpak kok. Nah, berimpak kok ketika jalan bakul tuh. Kalau berimpak tuh, itu tidak perlu banyak. 2.000, 3.000, 5.000. Yang penting ikhlas. Kalau 2 juta, kalau ikhlas ancak betul. Dah. Ibu bapak para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berimpak kok jangan ditengok dari pakaian. Kadang-kadang pakaian kawan itu mantap, pakai semiri. Ketika impak masjid lewat itu zikirnya 3. Nah, jauh le subhanallah, 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 subhanallah. Ketika impak lah dokek berubah astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika lah lewat kota impak, alhamdulillah, 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 selamat pitiden. Lah. Bu, Pak, impak di dalam bulan suci Ramadan, apabila seorang itu berimpak, pahalanya 2 kali lipat Bu.
2 kali lipat balik dari Allah Ta'ala. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang berimpak di jalan Allah, berimpak di jalan Allah, kama salil habba, seperti satu buah biji durian, biji rambutan, biji macang. Tahu macang Ibu? Mangga. Nah, itu awak tanam ke dalam bumi, lalu dia berbuah. Ketika dia berbuah tersebut, dari satu batang bertumbuh 7 batang. 7 ranting dia. Satu ranting itu berbuah 100. 1 kali 7 kali 100. Itulah balasan dari Allah Ta'ala. 1 kali 7 kali 100, 700 hasilnya. Itu di luar bulan suci Ramadan. Kalau dalam bulan suci Ramadan 2 kali lipat, 700 kali 2. Saya buang peatui balasannya, Bu. Ibu punya cincin, punya golang, punya buku itu kalau seandainya ibu bawa mati, mantap, Bu. Bapun cara Ustaz mamboknya mati, impakkan ke Mas Haji Nurul Huda kok. Apa yang kurang, boleh kan? Nah, kalau seandainya indah ibu bawa mati, itu menjadi masalah di belakang hari, Ibu. Ulun awak dikubur masih terbujur mayat awak. Nah, terbujur mayat awak di depan rumah, masih ada keluarga awak, masih ada tetangga di depan tu jam 10 malam dia ambil ada laki awak, Bu. Cincin dulu awak berjanji di bawah batang macang, saya duit samati. Kini awak tu dulu cincin yang ambil golang diambil erenya. Kemudian duku awak diambil erenya, Bu. Bu, diambil semua. Untuk apa kata ibu? Untuk modal. Modal apa? Modal nikah baru. Nah itu. Jadi supaya jangan menjadi tumbuh masalah seperti ini, impakkan ke masjid, impakkan ke tempat awak yang orang yang membutuhkannya. Itulah yang diharapkan. Kalau dia berimpak 1 juta, Bu, 1 juta. Kalau ada saudara kita yang berimpak 1 juta ke Mas Haji dalam bulan puasa, ikut lampunya 1 watt dalam alam barzah nanti. Nah, 1 watt. 5 atui itu 50 watt. 3 atui 30 watt. 2 atui 20 watt. 1 10 watt. Kalau gambar pati murah, nah itu lampu mancis. Itulah yang akan menerangi kita nanti dalam alam barzah. Oleh karena itu, bagi yang berimpak dalam bulan suci Ramadan, balasannya 2 kali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ja'alal Quran imamahu, barang siapa yang menjadikan Quran imam, maka dia sendiri yang akan membimbing masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wa man ja'alal Qur'an khalfahu, barang siapa yang menjadikan Quran di belakang, dia yang mengatur Quran itu, maka Al-Quran sendiri yang akan mencampakkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar manfaat Al-Quran dalam kehidupan kita. Tergantung awak Pak mengamalkan atau tidak. Karena apa demikian? Kalau sebanyak apapun awak mengaji, kalau tidak awak amalkan, yang akan terjadi kepada awak yo. Nah, dosanya kepada awak yo. Nah, kalau seandainya kita amalkan Al-Quran itu, maka manfaatnya kepada awak. Nah, bagaimana mengamalkan Quran setelah Ramadan nanti? Nah, itu ada wirid pengajian. Ajarkanlah Al-Quran itu. Kaji tafsir Qurannya, kaji apa kelebihannya. Nah, kaji ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran adalah kalam yang paling autentik, yang murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dalam ibadah sosial,
ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah yang dalam kehidupan sehari-hari aja dibajar oleh Al-Qur'an. Ketika awak makan ada doanya, Pak. Ketika habis makan ada doanya. Mau masuk ke toilet ada doanya. Keluar dari toilet ada doanya. Tidur dengan bini pun ada doanya. Cuman kadang-kadang dia terlalu lah capek, lupa membacanya. Masuk rumah ada doanya, keluar rumah ada doanya. Nah, itu diatur oleh Al-Quran. Tinggal pengamalannya dari awak. Kalau indah awak amalkan, itulah yang terjadi. Orang yang telah mengetahui Al-Quran, dia tidak mengamalkannya, 2 kali dosa, Pak. Apa dosanya? Dosa yang pertama adalah dosa telah mengetahui. Dosa yang kedua adalah dosa tidak mengamalkannya. Oleh karena itu, agar kita tidak kena dosa yang kedua, amalkanlah Al-Quran itu dengan baik dalam kehidupan kita. Ibu bapak para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jam 10 lewat 5 boleh, Pak. Dah. Hadiah banyak yang akan diyakin. Ikolah mahebo je. Karena inyolah tabayang, inyo yang kena dapat juara. Ya kan? Oi, lomba pong ikut tadi. Lomba azan. Lomba apa? Lomba apa? Lomba apa? Azan. Yang pedusi kalau tidak dapat hadiah, dapat hadiah. Dapat juara saja. Nah, jangankan yang anak awak bu nunggu hadiah, bukan menunggu pengajian deh, nunggu hadiah. Nah, jadi oleh karena itu dalam kehidupan awak kau amalkanlah Al-Quran itu sendiri. Kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kemanisan ilmu, kemanisan al-iman, baca Al-Quran minimal dalam sehari semalam itu sa'ain itu, Pak. Sa'ain. Kalau bahasa kami saroka. Kalau indah aja saroka itu salembar. Indah aja bisa salembar deh karena kesibukan awak baca lah Al-Quran itu dalam sabaris. Indah aja bisa sahurut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. 3 dapat, Pak. Nah, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 100 kebaikan dan dihapuskan seluruhnya 100 keburukan dari dia. 1 huruf. Maka ketika awak membaca alif lam mim itu 3 alif c, lam c, mim c. 3 huruf. 3 atui kebaikannya, 3 atui keburukannya. Tidak bisa dibaca alif lam mim ustaznya. Nah, baca secik ba aja. Bismillahirrahmanirrahim ba. Shadaqallahul azim. Dapat pahala. Cuman kadang-kadang awak lebih banyak berhadapan dengan WA lagi, dengan dunia maya. Apa yang awak kojong membaca Quran, awak beko selfie. Mudah-mudahan baca Quran ini didapat pahala dari Allah Ta'ala. Sering amin, 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 amin. Itu yang awak kojong gini. Ketika sembahyang tahajud, ini foto yo, inilah yo, ruku tu, ini foto yo. Mudah-mudahan tahajud ini diterima oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, amin. Itu tidak kena ada pahala ngene juro. Nah, jadi janganlah terlalu banyak hidup dengan dunia media sosial. Perbanyaklah, hiasilah rumah kita, hiasilah bibir kita dengan membaca Nah, man ta'allam Al-Quran, barang siapa yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan kemudian mengajarkan Al-Quran itu sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rizki untuk dia min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Yang paling mantap pojok itu, Pak, yang paling bagus
korojo tuh yang paling diridhoi oleh Allah adalah jadi guru ngaji. Nah, jadi guru ngaji. Guru anak-anak Al-Quran itulah yang paling mantap. Nah, kalau seandainya kita dapat Al-Fatihah seayat, nah ajarkan kepada orang lain, orang itu mengajarkan pula. Inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan anak-anak awak yang ikut lomba pada hari itu, baik perlombaan azan, anak yang soleh itu mendapatkan karunia yang besar dari Al-Quranul Karim. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang ambo sampaikan pada malam itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan hendaknya jemaah Masjid Nurul Huda dari malam ini sampai malam-malam ke-30 nanti tetap istiqomah dalam melaksanakan tarawih dan witir, ramai tauhid hendaknya jamaahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa ini mari kita bacakan Al-Fatihah. Hendaknya kita sehat, hendaknya kita dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hazin ya kiramil Fatihah. Allah. Iyyakum. Ihdinas siratal mustaqim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana khtim ya Allah kullu hal malana ya Allah bi kalimatin la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal kullu amalana ya Allah wa kullu ibadatana fa anta khairul mutaqabbilin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah umur kami ya Allah, berikanlah kelapangan rezeki kepada kami ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, hiasilah hidup kami dengan Al-Quranmu ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang soleh ya Allah, yang patuh kepadamu ya Rahman ya Rahim, yang selalu mengikut dengan ajaran Al-Quranmu ya Allah, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami hidayahmu ya Allah, berikanlah kepada kami sehatmu ya Allah, berikanlah kepada kami istiqomahmu ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah lidah yang selalu menasihati kepada hamba-hambamu yang lain ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana zuyyina amalana ya Allah bizuyyinal Qur'anul Karim. Allahumma rabbana zuyyina buyutana bitilawatil Qur'anil Azim. Allahumma rabbana khtim ajalana wa amalana bi husnil khatimah. Waghfir lana ya Allah zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana saghira wali masaikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada salah dan janggal saya dalam menyampaikan ilmu ini, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.